Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama. Selanjutnya sholawat beserta salam tak lupa pula kita bingkiskan kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan seminar parenting sekolah dengan tema lingkungan belajar. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu lingkungan belajar. Jadi lingkungan ini merupakan salah satu faktor penunjang dalam proses pembelajaran. Nah, tempat dan lingkungan belajar yang nyaman serta kondusif tentu akan memudahkan siswa untuk berkonsentrasi dalam proses belajar mengajar. Artinya, dengan mempersiapkan lingkungan yang tepat, maka siswa akan mendapatkan hasil yang lebih baik dan dapat menikmati proses belajar yang sedang berlangsung atau proses belajar yang kita lakukan. Lingkungan belajar ini oleh para ahli sering juga disebut dengan lingkungan pendidikan. Apa itu lingkungan pendidikan? Nah, lingkungan pendidikan itu adalah tempat di mana berlangsungnya kegiatan belajar yang mendapatkan pengaruh dari luar terhadap keberlangsungan kegiatan tersebut. Nah, itu yang disebut dengan lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan pendidikan ini merupakan sumber belajar yang memiliki pengaruh dalam proses hasil belajar dalam pembelajaran. Jadi lingkungan belajar itu sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada individu. Kemudian kondisi lingkungan belajar yang kondusif itu seperti apa? Ada lingkungan belajar yang kondusif. Nah, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat, akan tetapi menciptakan ketenangan dan kenyamanan pada siswa saat belajar. Nah, itu ada lingkungan belajar yang kondusif, sehingga siswa itu akan lebih mudah untuk menguasai materi belajar yang secara maksimal. Kemudian lingkungan ini selalu mengitari manusia dari waktu manusia dilahirkan sampai meninggalkan dunia ini, sehingga antara lingkungan dan manusia itu terdapat hubungan timbal balik. Artinya lingkungan itu memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia. Begitu pula dalam proses belajar mengajar. Lingkungan merupakan sumber belajar yang banyak berpengaruh dalam proses kehidupan, baik itu dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Nah, ini tentunya memberikan pengaruh terhadap diri seseorang. Kemudian apa saja lingkungan belajar? Nah, lingkungan belajar ini kita bedakan menjadi 3. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Kemudian ada yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua itu ada lingkungan sekolah, dan yang ketiga itu ada lingkungan masyarakat. Nah, pertama kita akan membahas tentang lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga itu apa saja sih yang menjadi faktor-faktor pembelajaran dalam lingkungan keluarga itu? Lingkungan keluarga itu kita harus mengenal dulu satu. Lingkungan keluarga itu adalah merupakan tempat di mana seorang anak akan mendapatkan pendidikan pertama kalinya. Jelas ini memiliki pengaruh terhadap keberhasilan belajar siswa. Selanjutnya, hal ini berkaitan dengan bagaimana orang tua itu bisa mengontrol serta mengawasi anak-anaknya selama belajar di rumah, serta tentunya menyediakan fasilitas dan menciptakan kondisi suasana rumah yang nyaman ketika anak tersebut belajar di rumah. Kemudian ada lagi faktor-faktor keluarga yang meliputi pertama bagaimana cara orang tua mendidik anak. Nah, ini termasuk dalam lingkungan belajar yang terdapat dalam lingkup keluarga. Cara orang tua mendidik anaknya besar pengaruhnya terhadap anak yang akan diberikan pembelajaran itu. Orang tua yang kurang atau tidak memperhatikan pendidikan anaknya, mereka acuh dengan proses pendidikan anaknya, maka akan berpengaruh terhadap keberhasilan anak dalam belajar. Ini sudah pasti ya, sudah sangat jelas bahwa pendidikan orang tua di rumah sangat memberikan pengaruh terhadap hasil belajar anak. Yang kedua, bagaimana relasi antara anggota keluarga.
atau bagaimana hubungan antara anggota keluarga, antara anak dengan orang tuanya, atau mungkin antara anak dengan keluarga yang ada di rumah tersebut. Hal ini dapat terwujud melalui kasih sayang, sehingga saling pengertian, perhatian. Artinya ketika dalam lingkungan keluarga itu ada nggak misalnya pamannya atau mungkin kakaknya atau adiknya yang mengingatkan adiknya untuk belajar, deh ini belajar waktu sudah waktunya belajar. Artinya relasi antara anggota keluarga itu juga sangat diperlukan dalam proses pembelajaran anak-anak. Selanjutnya, suasana rumah. Bagaimana suasana rumah tempat anak itu tinggal? Ini tentu memberikan pengaruh terhadap proses belajar anak. Bagaimana anak ingin belajar dengan tenang kalau suasana rumahnya itu ribut? Bagaimana anak bisa belajar dengan tenang kalau maaf kata orang tuanya di rumah aja berantem? Bagaimana anak itu bisa belajar dengan tenang kalau hal itu terjadi di rumah? Jangankan untuk belajar, untuk tinggal saja mungkin anak nggak betah. Mungkin dia lebih suka keluar karena itu tadi, melihat keadaan di rumah tadi tidak tentram, tidak damai ya. Selanjutnya, keadaan ekonomi keluarga. Keadaan ekonomi keluarga ini erat hubungannya dengan belajar anak. Anak yang dalam proses belajar, selain terpenuhi kebutuhan pokoknya, juga harus didukung dengan fasilitas yang menunjang proses belajar anak tersebut. Nah, seorang anak yang hidup dalam keluarga yang serba kekurangan tentu akan mendapatkan fasilitas yang kurang memadai, sehingga akan berpengaruh terhadap proses belajar yang dilakukan. Sebaliknya, gitu juga sebaliknya dengan anak yang berada dalam keluarga yang berkecukupan, maka fasilitasnya mungkin akan lebih baik daripada anak yang dalam keluarga itu ekonominya lebih rendah. Selanjutnya, perhatian orang tua. Nah, selain menyediakan fasilitas untuk belajar anak di rumah, orang tua juga tentunya jangan terlalu sibuk di luar, gitu maksudnya. Jangan terlalu memporsir pekerjaan di luar sehingga di rumah anak-anak itu kekurangan perhatian ya. Selanjutnya, yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini dapat kita pahami bersama bahwa lingkungan sekolah ini adalah lembaga pendidikan formal yang dimana tempat inilah kegiatan belajar mengajar itu berlangsung. Nah, lingkungan sekolah yang nyaman tentunya akan membantu siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar, karena dalam lingkungan sekolah yang nyaman dan kondusif, mempunyai sarana dan prasarana yang memadai, maka siswa juga akan merasa nyaman dan tenang dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, kemudian apalagi yang harus diperhatikan ketika dalam lingkungan belajar di sekolah ini, di sekolah ini? Yang pertama itu metode. Bagaimana metode guru dalam mengajar, tentu hal ini juga memberikan pengaruh kepada hasil yang diterima oleh siswa. Kemudian bagaimana relasi atau hubungan antara guru dengan siswa atau antara siswa dengan guru. Kemudian fasilitas sekolah, mendukung atau tidak fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Nah, ini tentu akan sangat memberikan pengaruh ya. Kemudian yang terakhir, lingkungan masyarakat. Nah, jelas bahwa lingkungan masyarakat ini adalah di mana tempat seseorang atau tempat siswa itu berada atau ikut berpengaruh terhadap hasil belajar yang diraih oleh siswa. Nah, hal ini berkaitan dengan aktivitas siswa di luar sekolah. Bagaimana aktivitas belajar siswa serta bagaimana pergaulan siswa selama berada di luar sekolah. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa lingkungan masyarakat ini kan merupakan faktor eksternal ya, yang juga dapat memberikan pengaruh hasil belajar siswa, karena tidak dapat dipungkiri bahwa siswa juga merupakan bagian dari masyarakat dan diakui keberadaannya dalam masyarakat. Jadi seorang siswa hendaknya dapat memilih nih mana lingkungan yang baik untuk dia dan mana lingkungan yang tidak baik, karena lingkungan ini kan memberikan pengaruh yang sangat besar juga untuk diri seseorang ya. Baiklah, saya rasa pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini saja. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.